Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, IHSG ditutup melemah tipis di level 6.400. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama dengan Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Surya, selamat sore. Selamat sore, Ursya. Oke, Mas, kalau kita lihat pergerakan indeks kita hari ini meskipun melemah tapi memang masih bertahan di level 6.400 setelah kemarin juga mengalami penguatan yang cukup tinggi. Seperti apa analisis kinerja indeks harga saham gabungan hari ini, Mas Surya? Apakah bisa dibilang ini murni profit taking atau mungkin ada faktor lain? Ya mungkin memang karena kenaikannya kemarin kan luar biasa ya, 2% dengan net buy asing yang begitu tinggi, harusnya sih memang ada terjadi sedikit profit taking mungkin ya hari ini ya. Jadi menurut saya sih masih normal ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya net foreign buy hari ini juga di pasar reguler masih positif cukup besar ya. Jadi itu memang yang menyebabkan kenapa mungkin terjadi penurunan hari ini ya. Selain juga mungkin ada terjadinya penurunan dari harga batu bara ya. Batu bara yang cukup tajam penurunannya hari ini. Jadi itu juga mungkin membuat beberapa saham batu bara juga agak tertekan di hari ini ya. Soal rilis data cadangan devisa yang cetak rekor, Mas Surya, seperti apa Anda melihat kemudian ini pasar merespon terkait dengan data ini, dan apakah bagaimana dampaknya bagi selera risiko investor? Bagus ya, cadangan devisa kita mungkin all time high ya. Tapi itu memang kan sudah diantisipasi juga ya, bahwa cadangan devisa kita akan naik dan besarnya tadi kalau salah 2,1 miliar US dollar ya. Jadi itu sih cukup bagus ya untuk market ya. Tapi memang di saat banyaknya sekali berita-berita yang cukup bagus juga, mungkin itu tidak terlalu menjadi sentimen yang cukup mendukung secara signifikan ya. Jadi mungkin positif tapi ya tidak terlalu signifikan lah terhadap market hari ini gitu ya. Tapi apakah kemudian posisi cadangan devisa ini bisa dibilang bisa menambah daya modal seperti itu, daya modal Indonesia dalam menghadapi tapering dari The Fed? Ya kalau misalnya tapering off ini kan orang yang ditakutkan kan USD indeksnya mungkin kan agak menguat gitu ya. Trennya terlihatnya kan belakangan ini kan udah mulai menguat gitu ya. Nah biasanya kalau US dollar menguat, umumnya rupiah itu kan seringkali kan melemah gitu ya. Dan biasanya kalau rupiah melemah ini kan menjadi sentimen negatif terhadap pasar juga ya. Nah tapi kalau kita lihat kan rupiah kita cukup stabil ya di belakangan ini ya, di sekitar 14.3 gitu ya, cukup stabil. Apalagi dengan adanya cadangan devisa yang cukup tinggi, all time high gitu ya saat ini, mungkin kan rupiah kita agak cukup terjaga juga ya. Dan kita sebenarnya jangan terlalu takut juga karena kondisi tapering tahun ini dengan 2013 mungkin agak berbeda juga ya, karena kepemilikan asing di obligasi kita maupun di pasar modal kita jauh lebih kecil dibandingkan waktu tahun 2013. Jadi kalau misalnya ada dana yang ditarik pun mungkin kan efeknya lebih kecil ya dibandingkan 2013 gitu ya. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan juga gitu. Oke. Sentimen lainnya, Mas Surya, berbicara soal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Pajak. Ini Anda melihat seperti apa kemudian pasar merespon terkait dengan hal ini? Sebetulnya ini bagaimana kemudian bisa mempengaruhi prospek ekonomi dan juga selera investor untuk berinvestasi di pasar modal? Ya, harmonisasi pasar ini kan sebetulnya kan diperlukan karena mungkin pemerintah menganggap penarikan pajak itu mungkin belum maksimal gitu ya. Mungkin dengan adanya kondisi COVID ini juga target pajak juga mungkin bisa tidak tercapai juga gitu ya dibandingkan target gitu. Nah, tapi memang setiap adanya kenaikan pajak tentunya kepada market umumnya sih tidak direspon positif kan. Tentu saja kan kalau market itu inginnya kan pajak turun misalkan sehingga pendapatan dari profit dari si perusahaan-perusahaan itu juga mungkin menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi kan asumsinya kan seperti itu gitu ya. Nah tapi ini kan hal yang tidak bisa dihindari karena mungkin hal ini juga akan disetujui di paripurna menjadi undang-undang kan. Nah salah satu poinnya yang paling sering dilihat itu kan salah satunya kan adanya kenaikan PPN ya dari 10% menjadi 11% mungkin mulai tahun depan ya, April 2022 ya. Dan mungkin 2025 itu nanti menjadi 12% ya. Walaupun kelihatannya persentasenya kecil, tapi itu juga biasanya sih akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang khususnya yang tercatat di bursa kita kan, karena itu juga menjadi beban juga di situ ya. Kemudian juga ada juga pajak karbon misalnya kan yang mungkin bisa berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan
yang terkait gitu ya. Itu beberapa hal yang mungkin efeknya mungkin agak negatif ya, walaupun tidak secara signifikan ya, karena ini kan sesuatu hal yang mungkin harus diterima juga ya ke depannya ya, hal seperti ini gitu. Oke. Selanjutnya sentimen lainnya, Mas Surya, kalau kita berbicara soal krisis properti di Tiongkok begitu, Anda sebetulnya melihat pengaruh krisis ini terhadap kita di indeks harga saham gabungan seperti apa? Apakah kemudian bisa dibilang ini bisa memicu terjadinya efek domino dan juga pesimisme pasar kemudian di saham-saham properti? Ya. Evergrande ini kan sebetulnya kalau dilihat kan kasusnya mirip di Indonesia waktu tahun 98 gitu ya, banyak penerbitan MTN gitu ya, notes yang mungkin off balance sheet juga, yang kadang mungkin di Indonesia dulu kan tidak begitu datanya tidak begitu lengkap sehingga mengakibatkan krisis juga akhirnya kan, karena jumlahnya membesar tanpa diketahui gitu ya. Nah di China juga sama, mungkin mereka ingin mengurangi kondisi seperti itu. Cuman bedanya mungkin data-datanya di sana itu mungkin lebih lengkap gitu ya, apalagi kan pendanaan di sana kan umumnya oleh bank-bank lokal ya, bank-bank lokal yang size-nya sebetulnya sudah sangat besar ya, bank-bank di China itu sangat besar. Nah, Evergrande ini kan dari obligasi beban obligasi mereka itu kan ada kewajiban sekitar 300 miliar US dollar ya, yang mungkin kepemilikan asingnya sebenarnya sih nggak begitu besar ya, sekitar 20 miliar US dollar. Itu berarti sekitar 7%-nya ya dari total. Jadi kemungkinan sih isunya lebih ke isu di dalam negeri kan. Nah, isu dalam negeri ini kan mungkin bisa menjadi problem kalau misalnya tidak ada jalan keluar kan. Yang saya lihat kelihatannya sih mulai sudah ada sedikit jalan keluar ya, dengan beberapa penjualan aset saham yang dimiliki mereka, salah satu oleh saham perbankan yang dimiliki Evergrande juga ya. Yang mungkin untuk jangka pendek kan bisa menutupi juga beban bunga yang akan jatuh tempo gitu ya. Nah, tapi dengan beberapa hal yang terjadi di China ini, kalau saya melihatnya malah terbalik gitu. Itu mengakibatkan sebetulnya banyak juga dana-dana yang berpindah ke negara-negara seperti Indonesia kan. Karena kan di sana itu kan bukan cuma properti kan, sebelumnya kan juga fintech, kemudian juga education, itu kan banyak yang istilahnya supaya tidak terjadi overheating, mereka agak ngerem ya si pemerintah sana gitu kan. Jadi sebetulnya investasi ke beberapa sektor itu kan mungkin juga di China-nya mungkin jadi orang mulai kurang begitu tertarik gitu ya, karena adanya kejadian-kejadian seperti itu kan. Nah, itu juga mungkin bisa mendorong juga dana-dana itu pindah ke Indonesia gitu ya, salah satunya gitu ya. Dugaan saya sih seperti itu gitu, hal positifnya. Kira-kira gitu. Mas Surya, terakhir bagaimana Anda melihat peluang indeks harga saham gabungan besok kalau hari ini sudah dipenuhi dengan aksi profit taking, apakah ini kemudian akan berlanjut pada perdagangan besok? Kalau dilihat pasar reguler hari ini net buy asingnya masih cukup besar ya, 1,8 triliun kalau saya seperti tadi. Jadi sebetulnya sih itu masih cukup besar ya, kalau dibandingkan kemarin kan regulernya 3,5 triliunan ya. Jadi dalam 2 hari aja mungkin udah 5 triliun lebih gitu ya. Jadi saya sih masih cukup optimis ya dengan kondisi bursa besok. Tapi memang ini kenaikannya di luar dugaan juga ya, begitu kencang dalam 2 hari ini sehingga sudah mencapai level 6.400 gitu ya, yang akhir tahun sebetulnya saya memproyeksikan sekitar 6.500 gitu ya. Jadi mungkin saja dalam kedepannya mungkin masih akan terjadi profit taking kemungkinan ya, karena kenaikannya begitu cepat gitu ya. Tapi kelihatannya dengan kondisi seperti itu, dengan banyaknya dana asing yang masuk ke Indonesia, sehingga membuat saham-saham all ekonomi yang dulunya dianggapnya lagged terhadap transaksi di bursa gitu ya, karena yang kenaikan banyak dari segmen new economy gitu istilahnya kan, sekarang mulai kelihatan balik lagi gitu ya. Jadi all ekonomi nih saham-sahamnya mulai dikoleksi lagi gitu ya oleh para investor gitu ya. Itu mungkin menjadi hal yang menarik sih ke depannya ya. Oke, optimisme nampaknya sudah mulai terlihat begitu ya di pasar kita. Terima kasih Pak Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, sudah berbagi bersama kami di Closing Market. Sama-sama. Pemirsa Bang Rakyat